uang jadi faktor utama yang menentukan kemenangan si kandidat. Yang kedua, ketika kandidat terpilih, dia bisa jadi tersandra oleh si penyumbang yang sumbangannya sangat besar, sehingga kebijakan-kebijakannya tidak lagi diorientasikan untuk kepentingan rakyat, tapi menjadi ditransaksikan untuk membalas budi si penyumbangnya. Untuk pemilu nasional, KPU tidak mengatur pengeluarannya, jadi penerimaannya saja. Baik sumber-sumbernya dari mana itu diatur dalam undang-undang dan PKPU. Kemudian yang kedua besarannya, besaran nilai penerimaannya dari masing-masing penyumbang. Jadi bukan dari total yang diterima ya. Yang nyumbang boleh 10 orang, 100 orang, 1000 orang silakan saja. Tetapi sumbangan dari masing-masing penyumbang, itu yang kemudian dibatasi. KPU mengatur besaran penerimaan dana kampanye Pilpres dan Pileg. Sumber dana kampanye juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye, sumber sumbangan dana kampanye bagi caleg DPR, DPRD, serta capres-cawapres dari pihak perorangan dibatasi berjumlah 2,5 miliar rupiah. Sedangkan sumbangan dari kelompok atau badan usaha non-pemerintah dibatasi sebesar 25 miliar rupiah. Sementara untuk caleg DPD, sumbangan maksimal yang bisa diraih dari individu adalah 750 juta rupiah, serta 1,5 miliar rupiah dari kelompok atau perusahaan. Transparansi dana kampanye menjadi masalah dari pemilu ke pemilu. Laporan formal dana kampanye parpol maupun capres-cawapres kerap tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana menegakkan transparansi dana kampanye? Kami akan membahasnya bersama dengan Ade Irawan, peneliti dari ICW. Selamat malam, Mas Ade. Malam, Mbak. Mas Ade, apa sih sebetulnya persoalan dari pelaporan dana kampanye yang kerap terjadi di Indonesia selama ini? Tidak jujur. Tidak jujur. Kalau transparansi kan mulai dipaksa oleh KPU. Nah, kenapa tidak jujur? Memang paling tidak ada dua masalah. Masalah pertama di penerimaan, banyak kandidat atau partai politik yang menerima dana yang dilarang oleh aturan. Yang dilarang kan misalnya dari negara asing, penyumbang yang tidak jelas. Itu ICW temukan terjadi di tahun 2014? Ya, hampir di semua pemilu ya, baik pemilu kada maupun pileg dan pilpres. Yang kedua, ada penyumbang yang sumbangannya melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam aturan. Makanya kemudian temuan kami itu sumbangan dipecah-pecah, bahkan ada padahal dari satu sumber. Dari satu sumber, bahkan ada yang menyumbang tapi profil ekonominya berbeda gitu ya. Misalnya sopirnya atau tukang kebunnya disuruh menjadi penyumbang. Ini modus untuk Tapi kenapa ini bisa lolos selama ini? Ya karena auditnya umumnya hanya ya selain pengawasan, sebagian besar partai itu karena sumber dananya berasal dari yang dilarang atau dilarang oleh aturan, makanya kemudian tidak dicatat gitu ya. Nah, akhirnya sulit untuk di tracking. Yang kedua, auditnya pun umumnya hanya audit dengan soal tata cara penyajian laporan keuangan saja. Jadi persoalan administratif saja. Iya, jadi saja. soal pengawasan dan soal audit. Makanya kemudian banyak yang menganggap ya laporan dana kampanye ini hanya formalitas saja. Padahal ini hal yang penting gitu ya. Kenapa dana kampanye harus transparan dan akuntabel? Apa sih masalah yang bisa ditimbulkan ke depannya kalau misalnya dari awal laporan dana kampanye itu bermasalah, tidak jujur? Paling tidak dua. Pertama, persaingan antar kandidat atau partai jadi tidak sejajar, jadi tidak adil. Uang jadi faktor utama yang menentukan kemenangan si kandidat. Yang kedua, ketika kandidat terpilih, dia bisa jadi tersandra oleh si penyumbang yang sumbangannya sangat besar, sehingga kebijakan-kebijakannya tidak lagi diorientasikan untuk kepentingan rakyat, tapi menjadi ditransaksikan untuk membalas budi si penyumbangnya. Paling tidak dua itu. Makanya kemudian sumbangan harus dibuka, rakyat harus tahu siapa saja yang menjadi penyumbang-penyumbang si partai maupun kandidat. Mas Ade, pada 2014 ICW pernah menyatakan bahwa dana kampanye Pilpres ini rawan dimanfaatkan oleh mafia politik atau pemburu rente untuk masuk dalam lingkaran politik. Apa sih dasar ICW menyatakan demikian? Iya, ini kan soal pengaruh uang. Uang kan dalam politik punya pengaruh yang besar. Uang bisa ditransformasikan ke sumber daya manusia, ditransformasikan ke alat kampanye, sehingga kandidat membutuhkan uang yang cukup besar untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, pada sisi lain, kandidat atau partai politik ini kan gagal untuk mencari dukungan dari publik. Sumbangan-sumbangan dari publik ini kan
dari masyarakat secara umum ini sangat kecil. Sehingga yang punya potensi untuk menyumbang besar adalah orang-orang yang punya uang sangat banyak dan mereka umumnya punya kepentingan dengan policy yang dibuat oleh pemerintah itu, baik itu presiden, wakil presiden atau anggota DPR, sehingga ya mereka memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan bisnis mereka. Oke, gitu ya. Mas Adi, sebelum kita lanjutkan ada informasi yang ingin kami tampilkan, kita simak bersama. Komisi Pemilihan Umum mengimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK Pemilu 2019. Laporan awal dana kampanye harus diserahkan menyeluruh dari wilayah kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Total, parpol harus menyerahkan 3 jenis laporan awal dana kampanye, yakni LADK, laporan perolehan dana sumbangan, dan laporan akhir dana kampanye. LADK dan laporan perolehan sumbangan diserahkan paling lambat 23 September 2018. Sementara laporan akhir dana kampanye diserahkan 1 hari setelah berakhirnya masa kampanye. Sesuai Undang-Undang Pemilu, jika pengurus parpol tidak menyampaikan LADK, maka dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebut tak ada pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Pembatasan hanya berlaku untuk penerimaan dana kampanye. Hal itu berbeda dari pemilu kepala daerah yang dibatasi dana penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk pemilu nasional, KPU tidak mengatur pengeluarannya. Jadi penerimaannya saja, baik sumber-sumbernya dari mana itu diatur dalam undang-undang dan PKPU. Kemudian yang kedua besarannya, besaran nilai penerimaannya dari masing-masing penyumbang. Jadi bukan dari total yang diterima ya. Yang nyumbang boleh 10 orang, 100 orang, 1000 orang silakan saja. Tetapi sumbangan dari masing-masing penyumbang, itu yang kemudian dibatasi. KPU mengatur besaran penerimaan dana kampanye Pilpres dan Pileg. Sumber dana kampanye juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye, sumber sumbangan dana kampanye bagi caleg DPR, DPRD, serta capres-cawapres dari pihak perorangan dibatasi berjumlah 2,5 miliar rupiah. Sedangkan sumbangan dari kelompok atau badan usaha non-pemerintah dibatasi sebesar 25 miliar rupiah. Sementara untuk caleg DPD, sumbangan maksimal yang bisa diraih dari individu adalah 750 juta rupiah, serta 1,5 miliar rupiah dari kelompok atau perusahaan. Tim Liputan Metro TV. Mas Ade, apakah tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk Pilpres ini menjadi persoalan? Iya, ya ini yang kemudian jadi masalah. Walaupun sebenarnya kalau lihat dari aturan sekarang soal kampanye dan sebagainya kan sudah mulai subsidi gitu ya. Nah, soal terkait dengan pengeluaran yang jadi masalah kan sebenarnya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dihalalkan oleh penyelenggara tidak masalah, misalnya untuk kampanye dan sebagainya. Yang menjadi masalah kan untuk banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang haram, terutama politik uang. Ini yang juga biasanya fenomena yang banyak ditemukan, terutama menjelang pemungutan suara, gitu ya, politik uang. Kalau dulu temuan kami, politik uang hanya pada saat menjelang pemilihan, trennya sekarang mulai berubah, bukan cuma menjelang, bahkan pasca pemilihan. Ini yang sering kami sebut sebagai politik uang pasca bayar. Jadi bukan cuma serangan fajar, tapi sudah ada serangan pada siang hari begitu. Kalau begitu, untuk mendorong agar proses transparansi dan juga akuntabilitas dari laporan dana kampanye itu bisa lebih baik lagi, apa yang perlu diperbaiki? Iya, pertama dari sisi pengawasan sekarang Bawaslu juga sudah mulai dorong bahwa pengawasan mereka sudah mulai bisa lebih mendetail, misalnya soal kepada siapa saja yang menjadi penyumbang, jumlahnya berapa, mereka bisa cek misalnya apakah profil si penyumbang ini sudah sesuai dengan profil ekonominya, misalnya dengan mengecek NPWP dan sebagainya. Bawaslu bisa melakukan itu. Masyarakat juga seperti kami di ICW melakukan itu untuk checking. Yang lain memang yang harus didorong adalah auditnya yang menurut kami sih memang harus bukan cuma audit soal tata cara penyajian laporan saja, karena pasti tidak akan ada temuan yang berarti. Partai bisa dengan mudah atau kandidat bisa dengan mudah menyediakan bukti-bukti. Tapi lain halnya kalau kemudian itu diaudit dengan tujuan tertentu gitu ya. Jadi harus audit investigasi. Iya, itu pasti akan banyak temuan gitu ya, terutama soal baik itu soal penerimaan maupun soal belanja. Baik, terima kasih Mas Ade Irawan dari ICW telah bergabung bersama kami.